Begini Mbak, konsep law firm kami, kantor hukum kami adalah full service. Artinya kami tidak mengkotak-kotakan, kami hanya menerima kasus yang begini atau begitu, enggak. Apapun kami terima. Dan langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya adalah seperti sistem jemput bola. Jemput bola itu seperti apa? Antara lain media komunikasi melalui media sosial, atau kita mengadakan penyuluhan langsung ke masyarakat dengan mendatangi daerah-daerah tertentu. Seperti kami barusan mengadakan penyuluhan hukum di Desa Tenganan. Nah, itu menarik juga ya di Bali. Bagaimana masyarakat di sana hidup dengan penuh kedamaian dan sangat menerapkan hidup dengan menganut prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itulah jika kita turun mengenalkan ke masyarakat bahwa kita ini punya aturan-aturan yang harus kita patuhi, turuti, dan kemudian dalam hal misalnya ada sengketa kah atau ada permasalahan hukum, itu semua bisa diselesaikan melalui hukum. Karena itulah kita perlu mengedukasi, perlu memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Dan juga kami tidak menutup kemungkinan untuk kami bisa dihubungi melalui telepon, kapanpun kami bisa dihubungi untuk berkomunikasi kah, berkonsultasi kah, atau minta pendapat hukum. Dengan senang hati kami akan menerima gitu. Jadi tanpa membatasi bahwa kami hanya menerima kasus-kasus tertentu. Jadi itu sistem kami, jadi sistem keterbukaan dari segala media yang ada, termasuk turun langsung ke lapangan. Di era digital saat ini, penting bagi kantor hukum untuk membangun branding di dunia digital tentunya. Nah, kantor kami mempunyai program namanya Kenal Hukum, dan itu kami mencoba mengedukasi masyarakat secara pro bono alias gratis. Nah, peluang ini harus kita manfaatkan melihat data penduduk di Indonesia itu sekitar 284 juta jiwa ya, lebih bahkan. Dan kalau kita lihat penduduk masyarakat Indonesia pengguna HP itu sekitar 354 juta lebih. Artinya satu orang mempunyai 2 HP, dan ini peluang baik gitu untuk kantor hukum membuat suatu image atau branding di media sosial. Kita akan memanfaatkan seperti misalnya di konten-konten Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya agar masyarakat bisa mengakses konten hukum yang menarik, yang cepat, yang singkat, dan mereka tidak kesusahan ketika mencari informasi hukum. Gini, bekerja dengan anak-anak muda ini, mereka lebih, bukan saya menganggap yang senior-senior ini kurang kreativitas, tapi mereka itu gampang, mudah beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang. Misalnya kemajuan dari sisi teknologi. Nah, untuk berkomunikasi itu kan, kalau sekarang itu komunikasi kita bisa melalui sistem komunikasi, misalnya melalui media sosial. Untuk juga kita memperkenalkan diri kita juga melalui media sosial. Dan yang gampang beradaptasi sekarang ini dan gampang menyampaikan sesuatu pesan atau kita memberikan edukasi hukum, ya nggak usah yang terlalu rutin yang panjang lebar, tapi sedikit-sedikit kita sampaikan melalui media sosial ya. Itu dengan tim ini kita selalu meng-create apa untuk menyampaikan hukum ke masyarakat yang saat ini sangat mudah dijangkau dengan yang namanya media sosial. Jadi kita memanfaatkan teknologi, kemudian memadukan kreativitas anak muda, dan dari situ kita selipkan masalah-masalah hukum, edukasi hukum, dan itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Dengan teman-teman yang anak muda yang kreatif, dinamis, dan sangat mengikuti perkembangan zaman, itu sangat menolong banget. Jadi komunikasi dengan media sosial itu sangat membuka ruang untuk berkomunikasi. Di sini saya merasakan kooperatif dalam hal bekerja sama
dan juga kompetitif dalam pengembangan karir. Selama bekerja di kantor ini, saya merasa sangat senang karena kami mengedepankan sistem kepercayaan, kekeluargaan, dan transparansi. Mengawali karir saya sebagai intern, di law firm ini saya mendapatkan support yang dibutuhkan dalam pengembangan profesional serta keseimbangan kehidupan kerja. Sebagai praktisi hukum, saya diberikan kesempatan untuk menangani berbagai permasalahan hukum secara langsung. Di kantor ini, saya diberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan saya, terutama di bidang literasi digital. Selain saya seorang lawyer, saya juga merupakan seorang content creator. Dari kemampuan saya membuat program yang namanya Kenal Hukum. Nah, dari konten tersebut akan disebarluaskan di media sosial secara pro bono alias gratis. Kami juga dalam mendirikan kantor hukum ini ya, kami mempunyai visi dan misi. Ya, visi kami adalah menjadi kantor hukum terpercaya dan berkelanjutan dalam memberikan solusi atas setiap permasalahan hukum. Jadi yang mengutamakan keadilan, berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak klien dengan mengutamakan standar profesionalisme. Ya, soalnya kan kita ada punya standar profesi ya. Kemudian misi kami adalah memberikan pelayanan jasa hukum terbaik dan terpercaya serta berkelanjutan. Karena kami berkomitmen juga menyediakan dan memberikan layanan hukum secara profesional, tepat waktu, dan berfokus pada kebutuhan klien. Terutama juga mengenai nilai-nilai keadilan dan etika profesi. Kami percaya bahwa setiap klien adalah mitra yang berharga. Demikian setiap pelayanan jasa hukum yang kami berikan tidaklah secara serta-merta, melainkan didasarkan kepada nilai-nilai kepercayaan dan juga integritas.